Baiklah, pada praktikum kelima ini, saya akan memaparkan bagaimana cara teknik pembuangan data menggunakan metode grab. Metode grab ini menggunakan 3 cara. Yang pertama itu mencari G1, G2, dan G3. Kita langsung saja. Langkah terpenting dan pertama yang harus dilakukan dalam melakukan pembuangan data yaitu mengurutkan datanya terlebih dahulu dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Ini dilakukan bertujuan untuk atau supaya datanya tidak tertukar. Langsung saja yang pertama ini ada mencari G1. Untuk G1 ini digunakan bila menganalisis data minimum atau data maksimum. Nah, untuk mencari G1 ini diperlukan nilai standar deviasi. Langsung saja kita cari nilai standar deviasinya. Yang pertama, kita cari rata-ratanya dulu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk mencari rata-rata, yaitu dengan klik sama dengan, kemudian average, kita blok semua datanya. Nah, didapatkan rata-ratanya 0,6557 atau 0,656 jika dibulatkan. Kemudian standar deviasi dengan nilai 0,1969 atau 0,197 jika dibulatkan. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus mencari G1 rendah. G1 rendah atau nilai G1 minimum bisa dicari dengan dicari dengan rata-rata atau X-bar dikurang X1 atau data pertama dengan nilai 0,39 per standar deviasi. Langsung saja rata-rata dikurang data pertama. Mohon maaf, ini harus pakai kurung ya. Kurung buka, kurung tutup per standar deviasi. Nah, didapatkan G1 rendahnya 1,3490 atau 1,349 jika dibulatkan. Maka kesimpulannya G1 rendah atau G1 min dengan nilai 1,349 lebih kecil dari G1 kritis. G1 kritis. Seperti pada praktikum sebelumnya, praktikum keempat, G1 kritis ini dicari dari modul. Untuk nilainya sendiri sudah ditentukan dari banyaknya data. Seperti yang kita punya, datanya
adalah 7, maka G1 kritis yang digunakan adalah G1 kritis untuk data yang berjumlah 7. Nilai G1 kritisnya adalah 1,938. Maka tidak ada data yang dibuang. Sekali lagi, kenapa tidak ada data yang dibuang? Karena nilai G1 rendahnya lebih kecil dari G1 kritis, sehingga tidak ada lonjakan. Kemudian, untuk mencari G1 tinggi, cari G1 tinggi adalah dengan seperti tadi, sama dengan rata-rata dikurang, bedanya ini dikurang XN atau data yang tertinggi. Kemudian dibagi dengan standar deviasi. Di sini mendapatkan nilai min 1,697. Namun karena di sini nilainya mutlak atau absolut, maka nilai min itu atau minus itu diabaikan. Sehingga kesimpulannya G1 max dengan nilai 1,697 lebih kecil dari G1 kritis dengan nilai 1,938. Nah, maka tidak ada yang dibuang. Kemudian jika sudah diketahui nilai G1 min dan G1 max, kita mencari G2-nya. Nah, untuk G2 ini sendiri yaitu data yang digunakan untuk menganalisis sekaligus. Jika tadi untuk mencari G1 itu diperlukan 2 rumus untuk mencari G1 rendah dan G1 tinggi. Untuk G2 ini kita bisa langsung atau sekaligus mencari keduanya. Langsung saja untuk G2 sama dengan XN atau data tertinggi dikurang X1 atau data terendah dibagi dengan standar deviasi. Didapatkan nilai G2 adalah 3,046225. Jika dibandingkan di sini G2 kritis adalah 3,7200. Nah, maka kesimpulannya G2 dengan nilai 3,046 lebih kecil dari G2 kritis. Dengan nilai 3,72. 3,720.
maka tidak ada data yang dibuang. Nah, kita beri warna supaya lebih jelas ya. Kemudian selanjutnya kita mencari data ketiga, yaitu mencari G3. Nah, untuk G3 sendiri ini digunakan jika data maksimum atau data minimum itu sedikit berbeda dengan data lainnya, atau data outlier-nya ada pada ekstrim teratas atau terendah. Kita langsung saja. Untuk data minimum dan maksimum ini bisa kita lihat rumusnya adalah G3 rendah sama dengan 1 min N kurang 3 dikalikan S pangkat 2 N min 2 dibagi N min 1 dikalikan S pangkat 2 atau varians ya. Untuk mencari variansnya sendiri, pertama kita lakukan sama dengan var S. Sekali lagi, untuk mencari varians sudah dijelaskan pada praktikum pertama, yaitu statistik deskriptif. Kita langsung saja. Nah, kemudian untuk N ini adalah jumlah atau banyaknya data. Karena kita mempunyai 7 sampel, berarti N kita adalah 7. Kemudian selanjutnya, nilai data terendah. Untuk data terendah itu tanpa menggunakan data pertama dan data kedua, maka nilai variansnya yaitu di blok dari data nomor 3 hingga data nomor 7. Seperti itu. Didapatkan 0,02173. Sama halnya dengan yang data maksimum, itu tidak diikut sertakan data terakhir, data ke-7, dan data xn-1 atau 7 dikurang 1 atau data ke-6. Maka dicari variansnya dari angka 1 hingga data ke-5. Didapatkan 0,01792. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Sama dengan 1 dikurang N-3. N-3 itu seperti yang kita ketahui bahwa N-nya adalah 7. Berarti 7 dikurang 3 sama dengan 4. Langsung saja 7 kurang 3 dikalikan dengan SN 2 atau ini ya, yang data terendah. Oke. Oh, mohon maaf ada kesalahan. Sama dengan 1 dikurang
7/3, 7 dikurang 3 dikalikan dengan data. Kemudian per n-1 atau 7 dikurang 1 dikalikan oleh S pangkat 2 atau standar deviasi atau varians, mohon maaf. Itu varians dan enter. Nah, didapat G3 rendahnya adalah 0,0059 atau 0,006 ya. Maka kita kesimpulan G3 rendah dengan nilai 0,005 atau 006 lebih kecil dari G3 kritisnya 0,8 0,898. Maka tidak ada data yang dibuang. Kemudian untuk nilai G3 tinggi sama seperti tadi dilakukan berdasarkan rumus 1 min n dikurang 3, 7 dikurang 3 dikalikan dengan standar deviasi per 7 dikurang 1 dikalikan dengan standar varians. Mohon maaf, dikalikan dengan varians. Nah, didapatkan nilai 0,006. Maka kesimpulan G3 tinggi dengan nilai 0,006 lebih kecil dari G3 kritis dengan nilai 0,898. Maka tidak ada data yang dibuang. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.